Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil proyek yang kami telah buat. Yang pertama-tama kita akan masuk dulu kepada algoritmanya dulu. Akan dijelaskan oleh Irgi. Ya, untuk algoritma algoritma menu. Satu, pilih dan masuk ke menu login. Kedua, masukkan username dan password Anda. Yang ketiga, jika username dan password yang Anda masukkan salah, maka username Anda tidak akan ditemukan oleh sistem. Yang keempat, jika username dan password yang Anda masukkan benar, maka Anda bisa masuk. Setelah berhasil login, maka akan muncul fitur menu yang tersedia. Keenam, pilihlah menu yang akan Anda operasikan atau pilih. 7, menu yang Anda pilih akan muncul. Kedelapan, setelah itu masukkan data yang akan diinputkan pada fitur yang telah Anda pilih. Kesembilan, setelah selesai menggunakan fitur atau operasi yang ada di menu, maka bisa Anda stop atau selesai. Untuk yang B atau yang kedua, mengurutkan angka dari terkecil. Algoritmanya yaitu ke satu, masuk ke fitur mengurutkan angka dari yang terkecil. Kedua, setelah masuk, kita input limit angka pada fitur atau menu yang ada. Ketiga, setelah itu kita input angka yang akan kita eksekusi. 4, setelah kita menginput data, sistem akan memproses data yang telah kita masukkan. Kelima, setelah itu sistem akan memunculkan output angka yang telah diurutkan dari terkecil. Ya, C, mengubah huruf menjadi kapital. Ya, algoritmanya yaitu satu, masuk ke fitur pengubah huruf menjadi kapital. Dua, setelah itu kita input data huruf yang akan kita ubah menjadi kapital. Ketiga, setelah itu menginput data pada sistem. Sistem pun akan memproses data yang telah kita masukkan. 4, kemudian setelah diproses oleh sistem, data yang telah kita masukkan tadi akan dimunculkan outputnya yang menampilkan huruf menjadi kapital. D, mencetak terbalik. 1, masuk ke fitur mencetak terbalik. Kedua, masukkan huruf yang akan kita input atau kita akan rubah. Ketiga, setelah itu sistem akan memproses data yang telah kita input. Keempat, lalu sistem akan menampilkan output huruf yang terbalik, jadi akan ditampilkan outputnya. Ya, selanjutnya faktorial ya, algoritmanya itu masuk ke fitur faktorial. Kedua, setelah itu kita input akan angka yang akan difaktorkan. Ketiga, setelah memasukkan data angka, sistem pun akan memproses. Yang keempat, Keempat, setelah selesai diproses, sistem akan menampilkan output angka yang sudah difaktorkan oleh sistem. Difaktorialkan oleh sistem. F, desimal konversi ke biner dan heksadesimal. 1, masuk ke fitur konversi dari desimal ke biner dan heksadesimal. 2, setelah kita masuk, sistem akan meminta kita memasukkan data angka. Ketiga, setelah itu kita input angka yang akan kita konversikan menjadi biner dan heksadesimal. 4, setelah data angka telah kita input, sistem akan memproses permintaan kita. Kelima, setelah selesai diproses oleh sistem, maka sistem pun akan menampilkan output angka yang telah diubah menjadi biner dan heksadesimal. Selanjutnya,
Flowchart akan dijelaskan oleh saudara Friana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Friana Wida Gunawan dengan NIM D11211022 dari kelas IF 3A 2021. Saya akan menjelaskan flowchart tentang olah kata, olah angka. Baik, yang pertama ada flowchart menu, di mana semua menu akan ditampilkan di dalam flowchart ini. Oke, semua flowchart pasti diawali dengan mulai atau start. Lalu dijalankanlah login ke menunya. Nah, selanjutnya user memasukkan username dan passwordnya. Di sini ada dua kondisi. Jika salah, maka username-nya tidak ditemukan. Sistem akan menampilkan atau menyatakan user tidak ditemukan. Jika benar, dia akan menjalankan dan berhasil login sebagai username. Lalu keluarlah output menunya. Nah, di sini kita masukkan inputan pilihan. Pilih 1, 2, 3, 4, 5, sampai 7. Nah, jika misalnya kita pilih nomor 5 faktorial. Jika iya, maka dia dijalankan dan berhenti. Berhenti. Seperti itu. Selanjutnya ada flowchart angka desimal dikonversi ke biner dan heksadesimal. Nah, dimulai, lalu dideklarasikan tipe data maupun variabel, nah, lalu memasukkan angka, dan menyatakan J itu sama dengan variabel J sama dengan angka. Lalu di sini menyatakan decimal number sama dengan 0. Di sini jika tidak, dia artinya quotient sama dengan decimal number. Jika iya, di print biner 0 heksadesimal, print biner, lalu menjalankan prosesnya dan hasilnya. Lalu di sini berhenti. Selanjutnya ada flowchart mengubah huruf menjadi kapital. Pertama mulai, selanjutnya ada proses deklarasi tipe data ya, tipe data dan variabel yang digunakan. Lalu print, masukkan huruf input atau outputkan ya, biasanya kalau seperti ini. Lalu diproses, lalu di print. Setelah itu jika sudah tercetak atau keluar outputannya, maka proses berhenti. Selanjutnya ada mencetak terbalik huruf. Di sini mulai, lalu dideklarasikan lagi tipe datanya. Di sini ada karakter, huruf maksimal, lalu integer, lalu ada variabel 0, i, len, dan temporary. Lalu dijalankanlah output inputan, kita memasukkan huruf. Lalu len itu sama dengan huruf. Lalu setelah dinyatakan melakukan proses, lalu dicetak dan berhenti. Proses berhenti jika sudah ditampilkan. Selanjutnya ada flowchart mengurutkan angka atau bilangan dari terkecil. Nah, dimulai dari start, lalu ada proses deklarasi seperti yang lainnya, di mana tipe data I adalah integer, lalu J temporary limit number max, lalu kita memasukkan limit angka yang akan dimasukkan. Nah, setelah memasukkan angka, terjadilah proses ulangan. Lalu setelah terbaca dan tercetak, maka ada kondisi di mana kalau misalnya dia memenuhi syarat, maka dia akan menjalankan proses selanjutnya. Dan ada outputan di mana angka yang telah diurutkan dari terkecil itu akan keluar. Lalu proses berhenti yang dinyatakan dengan stop atau berhenti. Dan yang terakhir ada flowchart faktorial.
di mana kita memulainya dengan proses memasukkan angka, lalu inputan angka ya yang kita masukkan, lalu menyatakan I sama dengan number atau apa angka yang dimasukkan I lebih besar sama dengan dari 1, maka I dikurang-kurangkan. I min ini artinya variabel dikurangi 1 gitu ya variabelnya. Lalu keputusan I sama dengan I lebih besar dari 1 jika iya proses berjalan lalu dicetak dan berakhir dengan stop atau berhenti prosesnya. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Rafifuddin Safaat. Oke, kita di sini akan masuk kepada subprogramnya. Seperti biasa, di sini kita masukkan include studio.h, terus include, kita masukkan lagi include stdlib.h, lalu masukkan lagi include string.h, lalu kita masukkan define max. Kita masuk kepada subprogram pertama yaitu void hitung huruf. Di sini kita masukkan char, int, for, dan print. Di print di sini kita masukkan data yang kita akan masukkan. Kita masukkan sendiri seperti char huruf, kita masukkan char huruf, lalu masukkan max, lalu int-nya hitung sama dengan 0,1 I, lalu masukkan printf-nya yang akan dihitung hurufnya, lalu masukkan f plus stdin. Lalu di printnya kita masukkan kata yang akan kita masukkan untuk nanti output terakhir. Lalu scanf. Lalu for di sini. Untuk for-nya sendiri di sini ada I sama dengan 0, terus I lebih kecil dari starlen. Nah, starlen itu nanti akan dimasukkan ke dalam ini yang masukkan kata ini. Lalu I plus plus. Nah, nanti outputnya itu akan muncul jumlah huruf yang kita masukkan untuk di output nanti terakhirnya. Lalu kepada subprogram yang kedua yaitu void ubah kapital, sama seperti void hitung huruf di sini untuk subprogramnya itu di sini. Cuman yang dibedakannya itu di sini mengubah huruf menjadi kapital. Lalu di sini codingannya itu subprogramnya itu sama masukkan huruf, scanf, dan cuman bedanya itu tidak ada starlen di sini itu di subprogram yang void ubah kapital ini. Lalu selanjutnya kita masuk kepada void cetak terbalik yang di sini beda dari void ubah kapitalnya itu di sini memakai starlen seperti ini, yang sama di subprogram pertama yang hitung huruf. Untuk dicetak terbalik ini untuk subprogram itu di sini ada char, int. Nah, ada print, f plus, printf, dan for. Nah, kita subprogramnya itu ya cuma membedakan ini di sini cuma starlennya saja. Lalu untuk di subprogram ke 1, 2, 3, 4 yang kelima ini, nah di sini tuh beda dari subprogram yang 3 di atas itu. Di sini ada pointer-pointer tambahan. Di sini kita masukkan int, -6, reminder, quotient, I, J, dan bin 6. Lalu di sini printf-nya itu kita masukkan apa yang kita masukkan seperti konvensi biner dan heksadesimal seperti yang tadi di Word oleh Yergi jelaskan. Nah, di printf ini kita masukkan angka yang akan kita masukkan di output nanti yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Nah, di sini ada if -6
sama dengan 0, printf biner 0, heksadesimal 0 per n per n per n. Lalu di sini ada else-nya, itu ada quotient desnam. Lalu di sini ada for. Di sini ada printf biner yang akan nanti tampil di output, dan di sini juga ada while. Nah, untuk si while, fungsinya while di sini tuh untuk pengulangan yang akan diulang, pengulangan untuk next output heksadesimalnya yang dimasukkan. Ya, yang ini. Yang pertama kita masukkan angka binernya dulu berapa, lalu pengulangan lagi untuk memunculkan heksadesimalnya. Lalu selanjutnya kita masuk kepada void factorial. Nah, di void factorial itu sama, ada integer 6 sama dengan 1, dan printf-nya itu faktorial. Kita masukkan angka faktorialnya itu di sini tidak ada pengulangan seperti yang di void DTO-BNH ini. Kita masukkan, nanti untuk outputnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Kita lanjut aja kepada void urut terkecil. Nah, di sini ada int i j temp limit number max. Nah, dan printf. Nah, di sini kita masukkan angkanya itu 3 kali. Kita masukkan untuk ininya itu, untuk di outputnya itu 3 kali. Di sini masukkan hurufnya nanti ada pilihan tampil di output. Lalu masukkan limit angkanya. Nah, di sini juga ada scanf. Lalu masukkan angka yang akan untuk nanti dites di outputnya itu. Nah, di sini juga, di printf-nya juga akan memunculkan angka yang telah diurutkan dari terkecil hingga sampai ke besar. Nah, di sini. Nah, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Hafiz. Terima kasih. Selanjutnya fungsi utama akan dijelaskan oleh saya, Hafiz Malik. Pertama, di sini kita menggunakan int main, char choice max, lalu int fill atau pilih, lalu terus kita ke login ya, login while 1, printf login menu, lalu printf masukkan username, scanf %s, lalu choice, itunya variable choice, lalu printf masukkan password, scanf %s untuk memasukkan datanya ya. Lalu di sini kita jika menggunakan user apip, if strcmp choice apip sampai dengan 0, maka Anda berhasil login sebagai apip. Lalu menu yang akan keluar di sini ada konversi desimal ke biner dan heksadesimal, lalu mengubah huruf menjadi kapital, mencetak terbalik, urut angka dari terkecil, lalu logout dan exit, lalu ada printf masukkan pilihan Anda, dan scanf %d dan fill. Di sini untuk memilih menu ya, lalu ada switch fill case 1 DTO-BNH. Di sini berfungsi untuk memanggil subprogramnya, case 1 untuk memanggil void DTO-BNH, lalu break, case 2 untuk memanggil ubah kapital, case 3 untuk memanggil case cetak terbalik, dan break, case 4 urut terkecil untuk memanggil subprogram urut terkecil, lalu break lagi, case 5 printf Anda berhasil logout. Di sini untuk menu logout ya, go to login, lalu break, case 6 selesai, go to selesai, break, default printf pilihan hanya 1 sampai 5, lalu while pilih tidak dengan 5. Nah, selanjutnya di sini kita menggunakan user key, maka Anda berhasil login, dan menu yang akan keluar ada menghitung huruf, faktorial, urut angka dari terkecil,
logout, dan exit. Lalu masukkan pilihan Anda, scanf, %D, dan pil. Lalu switch-nya di case 1 ada hitung huruf rekursifnya, hitung huruf, lalu break. Case 2 nya subprogram faktorial, memanggil subprogram faktorial, break lagi. Case 3 nya memanggil subprogram urut terkecil, lalu break lagi. Di case 4 Anda berhasil logout, go to login, break. Case 5 nya go to selesai, break. Lalu di sini ada default printf, pilihan hanya 1 sampai 5. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada bila kita menggunakan user Hafiz ya. Anda berhasil login, Anda yang akan keluar menghitung huruf, mengubah huruf menjadi kapital, mencetak terbalik, konversi desimal ke biner dan heksadesimal, faktorial, urut angka terkecil, logout, dan exit. Lalu masukkan pilihan Anda dan switch-nya. Case 1-nya memanggil subprogram hitung huruf, case 2-nya memanggil subprogram ubah kapital, case 3-nya memanggil subprogram cetak terbalik, case 4-nya memanggil subprogram DTO BNH atau decimal to binary dan hexadesimal, case 5-nya faktorial, memanggil subprogram faktorial, case 6-nya memanggil subprogram urut terkecil, case 7-nya printf, Anda berhasil logout, case 8-nya go to selesai atau exit. Default print pilihan hanya 1 sampai 8. While pilihan tidak sama dengan 8, maka else-nya lagi printf username tidak ditemukan, kembali ke menu login, yes or no, scan out, %, choice, go to login, dan selesai dan exit. Selanjutnya kita mencoba programnya. Kita masukkan username. Yang pertama kita masukkan username irgi dan masukkan password irgi. Nah, Anda berhasil login sebagai irgi. Nah, pertama kita coba konversi desimal ke biner dan heksadesimal. Masukkan angka misalkan 14. Nah, binernya 110 dan heksadesimalnya E. Lalu kita coba lagi faktorial, masukkan angka 65. Nah, di sini ada faktorialnya, muncul bilangan faktorialnya. Lalu urut angka dari terkecil. Masukkan limit angkanya 3, di sini ada 65, 42 dan 88. Dan di sini angka yang telah diurutkan dari terkecil ada 42, 65 dan 88. Kita logout. Kita coba username Hafiz dan passwordnya juga Hafiz. Di sini kita coba menghitung huruf, masukkan katanya ada harus, jumlah hurufnya ada 5. Lalu kita mencoba mengubah huruf menjadi kapital, kita ketik 2, masukkan hurufnya TEDC dan di sini menjadi kapital ya. Lalu mencetak terbalik, masukkan hurufnya ada Juli jadi iluj. Lalu kita coba menu konversi desimal ke biner dan hexadesimal, masukkan angka 17. Nah, di sini binernya 1001 dan heksadesimalnya 11. Lalu kita mencoba faktorial, kita masukkan angka 13. Nah, di sini muncul juga output dari bilangan faktorial. Lalu yang terakhir, urut angka dari terkecil, masukkan limit angkanya 2, di sini ada 78 dan 99. Nah, di sini muncul lagi angka yang telah diurutkan dari terkecil 7899. Lalu kita exit. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.